anggaran tidak fokus pada daratan. Jangan anaktirikan daerah kepulauan yang notabene mereka juga adalah sebagai bagian miniatur paling besar dalam Sulawesi Tenggara. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Hendrik Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini kembali membahas problematika yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya menyangkut kebijakan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, yang mana sejak Nur Alam 2 periode ya, sampai kemudian ada Ali Mazi yang menggantikan kiprah dari Nur Alam, posisi kepulauan begitu saja. Sebelumnya saya mau menjelaskan kepada pemirsa, kepada penonton Hendrik Majid, bahwa saya mau memberikan saya akan memberikan satu pembedaan kepada penonton apa yang disebutkan dengan daerah kepulauan dan apa yang disebutkan dengan daerah daratan. Seperti apa yang telah kita lalui bersama, berSulawesi Tenggara sudah hampir puluhan tahun lamanya ini, tentunya di benak kita semua masyarakat di Sulawesi Tenggara itu tahu betul apa yang disebut dengan daerah kepulauan dan apa yang disebut dengan daerah daratan. Tapi untuk lebih konkretnya saya menyebutkan, terlepas dari semua masyarakat yang menilai, yang menganggap bahwa ini adalah satu gerakan politik atau tidak, tapi sedapat mungkin saya mau menetralkan diri untuk tidak berperilaku rasis. Tentunya konten ini timbul atas dasar ada satu perbuatan politik yang dilakukan oleh pimpinan Sulawesi Tenggara kita, pimpinan tertinggi dalam hal ini gubernur, sejak di zaman Nur Alam sampai dengan di zaman Ali Mazi. Pertama, kita tentu menghendaki yang disebut dengan pembangunan. Itu satu kemauan kita bersama dalam berSulawesi Tenggara. Apalagi dapat dihitung di dalam kancah nasional bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah, salah satu provinsi yang memiliki berbagai macam kekayaan sumber daya alam. Tidak saja tambang, tapi juga kekayaan sumber daya alam yang ada di lautnya, katakan di Kabupaten Wakatobi, yang juga merupakan satu kekayaan alam yang adalah pantainya, dan adalah juga penghasil terbesar di Indonesia, tentang penghasil dari hasil perikanan terbesar di Indonesia. Tentunya itu merupakan satu kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara, yang bisa dijadikan sebagai bargaining position untuk di bawah dalam kancah nasional. Saya langsung menyebutkan kepada pemirsa bahwa pernah di zaman Nur Alam terjadi pengkudetaan terhadap daerah pariwisata di Kabupaten Wakatobi. Ini tentu mencengangkan, juga merisaukan kami yang merupakan anak kepulauan. Bagaimana tidak? Setelah dinyatakan pada tahun 2016 Wakatobi sebagai 10 daerah top destinasi yang seharusnya semua pembangunan di Sulawesi Tenggara yang menyangkut tentang pariwisata atau kepariwisataan, maka anggaran yang digelontorkan itu adalah dalam skala yang lebih besar. Ini artinya untuk menghendaki Sulawesi Tenggara telah ada satu perwakilan dari 10 top destinasi di Sulawesi Tenggara, maka melalui gubernurnya pada saat itu seharusnya menggelontorkan anggaran itu yang juga maksimal terhadap Kabupaten Wakatobi dalam hal ini. Kita mau akui atau tidak akui, yang tersebar dalam Sulawesi Tenggara yang memiliki nomenklatur dalam nasional yang ditetapkan sebagai 10 top destinasi itu adalah Kabupaten Wakatobi. Ini tentu adalah satu kepercayaan yang telah melekat dari nasional, dari Pak Presiden tentunya, itu kepada Sulawesi Tenggara. Tetapi rupanya itu tidak disambut baik oleh Pak Nur Alam. Pada saat itu kepemimpinan di Sulawesi Tenggara itu adalah Pak Nur Alam. Jadi ada istilah Pak Nur Alam pada saat itu melalui kebijakannya mengkudeta posisi Kabupaten Wakatobi sebagai 10 top destinasi. Itu lalu pada akhirnya ada peralihan anggaran, sebab pada waktu yang sama Pak Nur Alam juga memberikan satu fokus kepada daratnya. Di daerah daratan itu juga
pada waktu yang sama menerbitkan kebijakan tentang memperbaharui yang kita kenal hari ini adalah Pulau Bukori, yang sebenarnya kalau dipahami lebih awal, 10 top destinasi yang didapatkan oleh Kabupaten Wakatobi itu lebih awal dari Pulau Bukori, yang kita melihat bahwa fokus anggaran yang digelontorkan itu adalah mati-matian dan besar-besaran kepada Bukori yang tidak punya nomenklatur hukum di dalam kancah nasional. Itu satu, kawan-kawan semua. Yang kedua, ketika terjadi hal demikian, ini juga patut dijadikan sebagai satu kajian teknis oleh para menteri, khusus kepada Menteri Pariwisata yang telah memberikan satu nomenklatur itu kepada Kabupaten Wakatobi, tetapi tidak diindahkan oleh Gubernur dalam hal ini Pak Nur Alam dulu. Yang menjadi pertanyaan, apakah Kabupaten Wakatobi bukan bagian dari Sulawesi Tenggara? Yang lalu ketika itu terjadi, lalu ketika itu disahkan dalam menteri, itu tidak didukung oleh Sulawesi Tenggara. Pendek kata, setelah 10 top destinasi itu didapatkan oleh Kabupaten Wakatobi, maka Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara seolah menutup mata bahwa itu bukan bagian dari mereka. Sehingga berimplikasi pada kurangnya daya dukung Pemprov terhadap Kabupaten Wakatobi. Kita bisa saksikan pada saat ini bahwa begitu tersiap-siap Kabupaten Wakatobi dengan anggaran yang hampir 1 triliun, lalu kemudian di waktu yang sama harus memfokuskan anggaran pada pariwisata, ini tentu bukan suatu hal yang gampang. Sehingga melalui itu perlu ada iktikat baik dari pemimpin Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Gubernur Ali Mazi yang hari ini memimpin, untuk anggaran tidak fokus pada daratan. Jangan anak tirikan daerah kepulauan yang notabene mereka juga adalah sebagai bagian miniatur paling besar dalam Sulawesi Tenggara. Itu yang menjadi satu problem sosial kita bersama di Sulawesi Tenggara. Maka tidak salah kalau ada sebagian kelompok orang yang menganggap bahwa daerah kepulauan itu dianaktirikan. Memang faktanya karena sebagian besar pembangunan anggaran yang seharusnya dibagi rata untuk setiap kabupaten yang tersebar dalam Sulawesi Tenggara itu juga harus mendapatkan hasil, harus juga memperoleh nilai yang bisa diukur sama dengan daerah provinsi, katakan Kendari yang sudah terkenal dengan berbagai macam pembangunan, sudah mega, sudah mapan semua pembangunan infrastruktur yang ada dalam Sulawesi Tenggara. Hanya kan yang menjadi sebenarnya patut untuk dijadikan sebagai objek dari pembangunan itu adalah mestinya daerah yang belum tersentuh langsung dengan apa yang kita sebutkan dengan pembangunan infrastruktur. Maka sejauh apa yang saya amati hari ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih lengah dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Nah sekarang setelah kemudian itu berhenti, rezim Pak Nur Alam digantikan oleh Pak Ali Mazi yang terpilih pada paruh 3 tahun yang lalu. Kemungkinan banyak masyarakat yang berpikir bahwa kemungkinan akan ada perubahan. Tapi pada hari ini juga kita tidak mendapatkan satu hasil yang maksimal. Fokus pembangunan masih kepada provinsi, kepada daerah yang merupakan suatu daerah yang sebelumnya sudah mapan, baik secara ekonomi, bahkan dalam skala pembangunan infrastruktur mereka sudah mapan. Sehingga mau mengharapkan juga pada Pak Ali Mazi untuk membangun, untuk memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang ada di kepulauan, itu juga tidak kita dapatkan suatu hasil yang maksimal. Maka pada akhirnya juga kita tidak mendapatkan suatu kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat-rakyat kecil yang tersebar dalam daerah kepulauan. Maka timbul pertanyaan di benak kita semua, kira-kira apa yang menjadi problem dasarnya? Memang pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri pada saat terpilih dan dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara yang terpilih, yang telah juga dipilih oleh masyarakat secara demokratis,
kita tentu mengharapkan satu kepemimpinan yang adil, satu kepemimpinan yang jujur, dan lebih penting kepada satu kepemimpinan yang mempunyai terobosan yang besar, yang bisa melihat dari berbagai macam sisi sehingga pembangunan itu bisa merata dan dirasakan oleh semua masyarakat Sulawesi Tenggara. Tapi pada kenyataannya kita tidak juga menemukan itu. Maka timbul pertanyaan dalam benak semua masyarakat di Sulawesi Tenggara. Apa yang terjadi? Kenapa kemudian kalau kita mau, saya tidak mau mengajak kita untuk rasis, tapi setelah kepemimpinan yang dipimpin oleh orang daratan, lalu kemudian digantikan oleh orang kepulauan, tidak juga kita temukan hasil yang maksimal. Maka pemilihan gubernur telah dekat. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan, kita akan melihat berbagai macam orang yang timbul, ada wajah-wajah baru. Tentunya mereka adalah politisi yang juga mapan, menawarkan begitu banyak solusi yang pada akhirnya juga tidak akan diimplementasikan. Sehingga saya mengajak kepada semua masyarakat, ketika sudah waktunya tiba pemilihan gubernur, kita dituntut untuk memilih pemimpin yang bisa mengawal setidak-tidaknya, memperhatikan daerah-daerah terpencil, daerah-daerah kecil, tidak saja memikirkan satu entitas, tapi diharapkan bisa memaksimalkan semua pembangunan dengan suatu sistem persamaan, pemerataan terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga Sulawesi Tenggara bisa dilirik. Tapi itu juga yang menjadi kendala. Sudah ada satu kabupaten yang mendapatkan lirikan baik bahwa itu adalah suatu prestasi, karena telah dilekatkan sebagai 10 top destinasi. Ketika ini juga tidak digenjot dengan anggaran provinsi, maka hasilnya akan menjadi standar. Jangan biarkan Kabupaten Wakatobi mengelola sendiri 10 top destinasinya. Sebab Wakatobi juga merupakan bagian dari Sulawesi Tenggara yang menuntut siapapun pemimpin di Sulawesi Tenggara untuk memperhatikan baik-baik. Ini satu kebanggaan, Pak. Sekian apa yang saya bisa sampaikan pada konten kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.